Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hari yang sangat menggembirakan ya bagi kita semua. Saya sendiri sudah sekitar berapa tahun tidak sambang ke sini, 3 tahun ya, gara-gara COVID, dan memang ini ujian bagi kita semua. Tentu sudah banyak yang berubah dari penampilan masjid ini, kemudian halamannya ada penambahan di sana sini, ada gedung baru yang baru saya melihat. Luar biasa, artinya ujian COVID ternyata tidak menghambat tumbuh kembangnya kita. Ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang kuat, yang terpilih, dan ini patut kita syukuri. Para jemaah sekalian, ini tentu hari kedua kita berpuasa. Alhamdulillah. Kita berharap semua yang sudah kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima di sisinya, dan mudah-mudahan sebagaimana kita mengawali ibadah di bulan Ramadan ini, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk mengakhiri dan menyempurnakannya. Kita berharap Ramadan tahun ini lebih baik dan lebih berkualitas dibanding Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita juga berharap dan berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita berharap masih bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, karena ini adalah ahad pertama Ramadan 1443 Hijriah, maka ya karena ini pertama kita akan coba kaji ayat yang paling mendasar tentang perintah ibadah puasa. Kalau Pak jenengan bisa melihat tulisan yang ada di depan itu, maka barangkali saya ingin mengajak semua yang hadir untuk membaca bersama-sama. Siap ya? Ayo kita baca ta'awud tanpa bismillah, lalu kita baca sama-sama agar kita punya semangat di pagi hari ini. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih. Sekarang kita terjemahkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian semua puasa, kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, puasa itu juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kami yakin ayat ini sudah disinggung oleh para dai, para mubalek, mulai dari hari pertama bulan Ramadan. Saya yakin itu. Dan meskipun demikian, masih akan tetap dibaca, diuraikan, dikaji ayat ini sampai akhir bulan Ramadan. Karena kelihatannya dan pada kenyataannya ayat ini memang muncul hanya di bulan Ramadan. Nanti kalau sudah nggak Ramadan, nggak dibahas lagi. Nah, karena itu patut kiranya agar puasa kita sesuai dengan ilmu, sesuai dengan syariat, berdasarkan ilmu berkualitas. Mari pagi ini kita kaji firman Allah yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan kajian ini nanti menjadi modal awal agar kita bisa benar, tepat dalam menjalani ibadah puasa tahun ini. Baik, kita akan mulai. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Penggalan pertama ini dulu. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Para jemaah, penggalan ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. 89 kali itu tersebar di dalam 20 surat. Tersebar di dalam 20 surat. Yang paling banyak itu tersebut di dalam surat Al-Maidah. Karena ya ayyuhalladzina amanu terulang di dalam surat Al-Maidah 16 kali. Lalu disusul dengan surat Al-Baqarah 11 kali. Nah, sisanya dalam beberapa surat. Ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah 183. Nah, ternyata ya ayyuhalladzina amanu ini urutan yang kelima. Jadi sebelum ayat ini sudah ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sudah ada. Dan ini urutan yang kelima ini. Nanti silakan dicari sendiri. Sebelum ayat ini sudah ditemukan 4 kali Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Pelan-pelan. Hadirin sekalian para jemaah, ada apa di balik panggilan ya ayyuhalladzina amanu?
Ada apa di balik panggilan hai orang-orang yang beriman? Ada beberapa hikmah kenapa Allah memanggil itu. Kita terangkan. Allah memanggil di dalam Al-Quran dengan berbagai panggilan. Di antaranya memanggil dari orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya bani Adam, wahai anak turun Adam, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Allah ketika memanggil itu sudah barang tentu ada tujuannya. Nah, ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu terkandung ujian dalam panggilan itu. Artinya Allah ingin menguji orang-orang yang beriman dengan memanggil hai orang-orang yang beriman. Jadi kita kalau merasa beriman lalu dipanggil oleh Allah, itu maksudnya Allah menguji kita. Ya sama kalau kita sebagai orang tua lalu memanggil anak-anak kita, ganteng, sini, sama dia begitu. Pinter, sini, manis, sini. Lucu, sini. Cantik, sini. Sama dengan begitu. Nah, Allah itu memanggil dengan menguji. Hei orang-orang yang beriman, ini ujian, terkandung makna ujian dalam panggilan itu. Nah, pelajaran dalam sisi pendidikan apa? Dalam teori pendidikan, orang tua, pendidik atau guru ketika ingin memberi tugas, ingin memberi kewajiban, ingin memberi amanat, ingin memberi perintah, supaya perintahnya mudah diterima, arahannya didengarkan, tugas dan kewajibannya bisa diemban, itu terkadang kita harus mengambil hati. Ini anak mau saya perintah supaya mudah gimana pun saya ambil hatinya dulu. Gimana? Sini canggalan, sini lah. Setelah itu baru diperintah, tolong itu lampu masih menyala loh, padamkan ya. Nah, kira-kira kalau anak dipuji dulu baru diperintah gimana? Senang. Dan apapun yang kita perintahkan akan ditunaikan. Kamu kok ganteng ya? Coba sini, tolong Ustaz ambilkan buku itu. Jadi Allah itu menguji sebelum memberi perintah. Nah, ini menjadi teori dasar. Siapapun yang ingin memberikan perintah, memberikan arahan, memberikan tugas dan kewajiban, cobalah mengambil hati orang yang tidak diperintah itu. Apa jadinya kalau seorang guru mau memerintah murid lalu mengatakan, jelek, sini, tuh ambil tuh. Kira-kira yang disuruh gimana perasaannya? Atau jengkel? Kalau sudah jengkel, berat hati untuk mengemban perintah. Kalaupun tetap dilaksanakan dengan hati yang marah atau tidak ikhlas atau terpaksa. Nah, dalam konteks ayat ini Allah memuji kita dulu, mengambil hati kita dulu, mencuri hati kita dulu, untuk kemudian diberikan perintah. Nah, ini teori yang bagus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini satu. Di balik panggilan dari orang-orang yang beriman,
beriman, berarti ada pujian. Pujian ini bisa diartikan mengambil hati seseorang yang hendak diberi perintah, diberi tugas, diberi kewajiban, diberi amanah. Itu penting. Ini yang pertama. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman. Ini terkandung makna bahwa kita harus selalu menjaga keimanan. Penjelasannya gimana? Nah, kalau kita ingin selalu dipanggil Allah, kita merasa berkeinginan dipanggil Allah, kita ingin selalu menerima panggilan dari Allah, kita ingin selalu ditimbali, diberi tugas oleh Allah, berarti harus selalu menjaga keimanan agar pada saat Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita masuk dalam kelompok itu. Jadi bisa juga dimaknai ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, itu maksudnya hai orang yang beriman, jaga imanmu, rawat imanmu, agar setiap kali aku memanggil kamu termasuk golongan itu. Dan ini mudah dipahami karena iman itu bersifat fluktuatif, terkadang tambah, terkadang berkurang, terkadang naik, terkadang turun, ada pasang surut dalam keimanan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bertambah saat ketaatan kita bertambah, iman berkurang saat kemaksiatan kita bertambah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa ayat ini berisi perintah, yaitu perintah puasa. Perintah puasa. Mari kita lihat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang selama Nabi hidup di kota Mekah. Ibnu Mas'ud itu adalah asisten pribadi Rasulullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu hidup mendampingi Rasulullah selama hidupnya di kota Mekah. Yang menyiapkan sandal beliau yang Ibnu Mas'ud. Nanti beliau mau berwudu, yang menyiapkan air itu Ibnu Mas'ud. Ketika nanti tidak istirahat, yang menyiapkan ikannya itu yang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mendampingi kehidupan Rasulullah selama Rasulullah menjadi nabi dan hidup di kota Mekah. Nanti kalau Rasulullah hijrah di kota Madinah kurang lebih 10 tahun, asistennya sudah beda, yaitu Anas bin Malik. Tapi ketika Nabi hidup di kota Mekah, asistennya siapa? Ibnu Mas'ud. Terkait ayat ini, Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak fa innahu khairun tu'maru bih aw syarrun tunha 'anhu." Apa artinya? Ibnu Mas'ud pernah berkata, jika kamu mendengar firman Allah yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, maka dengarkan, fokuslah kamu, simak dengan baik, dengar dengan seksama, far'iha sam'a, fokuskan pendengaran pada ayat ini. Kenapa? Fa'innahu khairun tu'maru bih. Karena kalau Allah sudah memanggil hai orang-orang yang beriman,
itu tandanya akan ada kebaikan yang diperintahkan. Au syarrun tunha anhu. Kalau tidak ada kebaikan yang diperintahkan, akan ada keburukan yang dilarang. Sekarang saya tanya, dalam ayat ini ada perintah atau tidak? Oke, perintah apa itu? Perintah puasa. Ada perintah puasa. Setiap Allah memanggil hai orang-orang yang beriman, pasti akan ada perintah atau larangan. Pasti. Ya, siapapun yang beramal baik tetapi tidak disertai iman, maka tidak disebut ibadah dalam perspektif Islam. Harus dicatat. Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia namun tidak didasari keimanan, dalam perspektif Islam tidak disebut ibadah. Maka kalau kemarin kita mendengar ada apa ini ya, ada kata-kata yang mengatakan hargailah orang yang tidak berpuasa. Ini piye kupingku kita rasanya kok piye iki balik orang. Kita khawatir para jemaah, jangan-jangan nanti setelah itu muncul yang baru, hargailah orang yang tidak sholat. Muncul lagi yang baru, hargailah orang yang berzina. Hargailah orang yang berjudi. Hargailah orang yang korupsi. Mereka juga tetap manusia. Jangan-jangan begitu nanti. Seakan-akan otak kita itu ingin dijungkir balikkan. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini memang zaman fitnah. Umat Islam diuji sedemikian rupa dengan berbagai fitnah dan cobaan yang luar biasa. Sungguh mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Nah, kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu, kalau mengaku iman, buktinya mau beribadah. Di antaranya yaitu berpuasa. Oke. Hadirin sekalian, kita lanjut. Kutiba. Apa artinya kutiba? Kutiba itu sebenarnya artinya ditulis. Tetapi nanti dalam bahasa Arab, kata kutiba itu bisa berarti ditetapkan, bisa berarti dikukuhkan, bisa berarti diputuskan. Maka hasil keputusan itu bisa disebut kitab, dokumentasi, catatan itu juga bisa disebut kitab. Kata kitab itu isinya tulisan-tulisan. Maka Al-Quran itu disebut kitab karena isi Quran adalah tulisan. Tetapi ingat, kitab atau kitabah itu juga artinya tulisan. Tulisan itu apa? Menghubungkan satu huruf dengan huruf yang lain. Alif, ba, ta digabung. Bismillah itu gabungan huruf ba, kemudian alif karena dihilangkan, sin, mim, dan seterusnya. Menulis kitabah yang sering diterjemahkan menulis, kitabah itu artinya menghubungkan,
merajut, mengumpulkan antara huruf demi huruf menjadi kata. Dari kata per kata menjadi kalimat. Dari kalimat per kalimat menjadi satu paragraf. Paragraf demi paragraf menjadi satu halaman. Satu halaman demi halaman menjadi satu buku. Itulah kitab. Kitab itu menulis. Nah, menulis kan hakikatnya huruf per huruf lah. Saya berarti nulis S dulu, baru A, baru Z, baru A. Saya. Dulu ketika saya kecil, buku bahasa Indonesia itu mesti kalau panjenengan semua yang seusia saya mesti ada. Budi, B U D I, Budi. Ini Budi, 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 Budi. Betul? Ayo menulis biar ini Ibu Budi, 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 Budi. Ini Ibu Budi. Dan dulu Bapak Ibu, buku kita itu bisa diwariskan sampai berapa generasi. Saya ini 1 tahun ganti buku. Ngeluh wong tuane. Dulu itu buku yang saya pakai bukunya orang tua yang sudah menikah. Buku wis lulusan terus sampul kertas koran masih bisa dipakai untuk belajar. Saya ini 1 tahun ganti, saben ganti menteri ganti buku repot malah. Nah itu. Nah berikutnya para jemaah sekalian, di dalam kamus bahasa Arab kitabah yang sering diterjemahkan tulisan itu juga bisa diartikan menjahit sesuatu yang robek. Jadi kain itu kalau robek dijahit supaya robekan itu kemudian tertutupi lalu rapat. Itu dalam bahasa Arab juga disebut kitabah. Kitabah ini para santri ini sebagai tambahan ilmu. Kitabah itu yang sering diterjemahkan tulisan itu juga ternyata artinya menjahit bagian yang lubang, yang robek. Karena robek akhirnya terpisah antara sisi yang satu dengan sisi yang lain, supaya dua sisi itu bertemu dijahit. Itu juga disebut kitabah. Menjahit itu berarti menghubungkan antara sisi satu dengan sisi yang lain. Itu sama dengan menulis, karena menulis itu menghubungkan antara huruf satu dengan huruf yang lain. Apakah penjelasan saya bisa diterima? Oke. Kutiba telah diwajibkan. Biasanya sesuatu yang diwajibkan berarti sudah diputuskan. Kalau sudah diputuskan biasanya ditulis. Kutiba telah ditulis, telah diwajibkan, telah diputuskan. Alaikumusiyam, atas kalian berpuasa. Jadi kalian wajib berpuasa. Puasa itu apa? Nanti kalau dalam kamus, puasa itu sederhananya artinya imsak, menahan diri. Al-imsaku wa kafu an syai'in, menahan diri dari sesuatu. Ada yang mengatakan as-siyamu tarkut ta'ami wasyarabi wan nikahi wal kalam. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak kumpul, tidak bicara. Jadi kalau panjenengan sekarang mendengarkan ceramah ini panjenengan diam, berarti panjenengan bisa disebut apa? Puasa. Apalagi yang merem terus ngantuk, sempurna puasa. Ya. Jadi kalau saat ini ada jamaah yang diem sampai khusyuk, matanya juga tertutup, sentak-sentuk, nah itu puasanya lebih sempurna lagi. Puasanya lebih
sempurna lagi. Jadi segala sesuatu yang diam, tidak bergerak, tidak berpindah, tidak beraktivitas, itu ternyata dalam bahasa Arab diartikan siam, puasa. Sampai binatang yang diam di tempat, tidak berjalan, tidak berlari, itu juga disebut berpuasa. Tapi kita berpuasa tidak seperti itu. Apa puasa yang kita emban? Kewajiban puasa kita seperti apa? Ya seperti yang sekarang kita tunaikan itu. Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Maka dalam definisi itu disebutkan puasa itu apa? Imsakun mahsusun fi zamanin mahsusin an asya'a mahsusah bi syara'in mahsusah. Puasa itu apa? Puasa itu menahan diri secara khusus pada waktu khusus dari barang-barang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi puasa bukan sembarang tidak makan. Puasa tidak berarti sembarang tidak minum. Ada peraturan, ada rukun, ada syarat, ada waktu, ada tata caranya. Tidak makan, tidak minum, tidak ini, tidak itu, waktunya mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Caranya gimana? Begini-begini, semuanya diatur. Itulah puasa. Sama dengan kita. Karena ada juga manusia yang tidak makan, tidak minum, tapi tidak disebut puasa. Kayak seperti yang mau dioperasi. Itu puasanya berapa jam? Nah, kemarin aja mau disuntik vaksin, puasanya berapa jam? Tapi apa kemudian itu disebut puasa? Tidak. Jadi tidak mesti setiap orang yang menahan diri dari makan dan minum disebut puasa. Nah itu. Tapi subhanallah, puasa itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Manfaatnya luar biasa. Bahkan sejak 10 tahun yang silam saya menemukan data. Orang-orang barat, orang-orang Eropa itu setelah mengkaji rahasia ibadah puasa, itu di antara mereka ada yang menjadikan puasa itu sebagai sarana terapi kecantikan. Coba. Jadi kalau orang itu ingin cantik, salah satu terapinya itu harus puasa. Cuma bahasa mereka tidak puasa, diet, diet dari jam sekian sampai jam sekian. Bahkan, mohon maaf kalau saya salah, salah satu teori yang dikembangkan dalam dunia medis untuk membasmi pukul jerawat itu puasa. Jadi ibu-ibu nek pingin mulus, poso bae. Rasa glowing-glowingan seperti zaman sekarang. Nah, ini diam-diam ngomong tentang glowing. Tadi saya perjalanan dari Bojonegoro ke Cepu, di depan saya ada truk. Kira-kira yang tahu nggak tulisan ini kopi? Tulisan itu tadi di truk begini, tetap dalam posisi. Ireng mulai di era glowing. Wah, ini ngomong tetap di posisi. Kalau saya memahami, istiqomahlah. Ireng mulai topon sana. Ireng mulai berarti hitam, atau hitam manis benar. Tetap dalam posisi komitmen jaga hitam manismu, meskipun manusia sudah berpikir glowing. Ini supirnya pintar, kita udah pengajian.
Jadi Masya Allah, dalam rangka untuk membuat glowing itu ternyata salah satu terapi yang bisa ditempuh itu berpuasa. Ditempuh itu berpuasa. Bahkan untuk menurunkan berat badan, menciptakan berat badan yang ideal, itu terapinya juga terapi puasa. Luar biasa. Nah, mestinya kita sebagai orang yang beriman ini optimis dengan ibadah puasa, bahwa kita akan semakin sehat dengan puasa. Baik. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Kita mulai dari kalimat kama, sebagaimana. Para jamaah, kalimat sebagaimana itu mengandung arti serupa atau sama. Artinya puasamu sama atau serupa dengan puasa orang dahulu. Saya ulangi, berarti kama itu bisa diterjemahkan puasamu sama atau serupa dengan puasa orang terdahulu. Pertanyaannya, apa maknanya serupa? Serupa, lalu apa yang serupa di antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu? Dalam perkara apa puasa kita serupa dengan puasanya umat terdahulu? Podone nundi, di mana sisi kesamaan antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu? Hadirin, ada 3 pendapat dalam masalah ini terkait sisi kesamaan antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Itu ada 3 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan sisi kesamaannya adalah hukumnya, bahwa hukumnya itu wajib. Berarti pendapat yang pertama itu menyebutkan puasamu wajib, sama dengan puasa umat terdahulu, hukumnya wajib. Artinya puasa wajib, puasa mereka wajib. Kamu wajib berpuasa sebagaimana umat terdahulu juga wajib berpuasa. Puasamu dan puasa mereka sama-sama wajibnya. Ini satu pendapat yang pertama. Pendapat ini tidak menjelaskan piye carane, bagaimana caranya, ketentuannya seperti apa, tidak, prakteknya seperti apa, tidak. Sing penting poso iku wajib kanggo awakmu, yo wajib kanggo wong-wong sadurunge awakmu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan sisi kesamaannya itu adalah waktu dan kadarnya. Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa puasa Ramadan saat ini itu sudah dilakukan oleh mereka, orang-orang terdahulu. Artinya, sebagaimana kamu kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh saat ini, sungguh umat terdahulu sudah mewajibkan pula puasa 1 Ramadan penuh atas mereka. Ini makna yang kedua. Ini makna yang kedua. Jadi ada yang memahami seperti itu. Jadi umat terdahulu juga puasa. Puasa Ramadan. Ada yang memahami seperti itu. Nah, ini kemudian kalau kita kembangkan ya, nanti di dalam berbagai riwayat itu kita temukan ternyata Nabi Adam itu dulu puasa. Ada yang menyebut Nabi Adam itu
puasanya 3 hari dalam 1 bulan, yaitu 13, 14, 15 tiap bulan, yang kita sebut dengan Ayyamul Bid. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Nabi Nuh, konon Nabi Nuh itu puasa sepanjang masa, kecuali hari raya Nabi Nuh tidak puasa. Nabi Musa puasa Asyura 10 Muharram, karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Daud berselang, seling, dan macam ragamnya. Artinya orang-orang terdahulu memang sudah berpuasa. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, apa sisi kesamaannya? Pendapat yang ketiga menyebutkan sisi kesamaannya adalah sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri. Itu pendapat yang ketiga. Mau waktunya berbeda atau sama, itu nggak jadi masalah. Yang penting caranya sama. Jadi kalau begitu ada 3 pendapat. Titik kesamaan antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu ada 3 pendapat. Sama dalam sisi hukum, 1. Yang kedua, sama dalam sisi kadar waktu. Yang ketiga, sama dalam sisi cara, kaifiyah. Dari sini bisa diterima? Oke, bisa dimengerti? Nah, hadirin, dari penjelasan ini semua kita bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Ternyata puasa itu ibadah yang sudah sangat tua. Berarti puasa itu ibadah yang sudah sangat tua. Ini yang pertama. Sama dengan ibadah haji, para nabi itu juga diperintah sholat. Jadi puasa itu termasuk ibadah yang tua. Itu 1. Yang kedua, kalau sekarang kita diperintah berpuasa, kutiba alaikumus syiyam, sudah diwajibkan atasmu berpuasa. Lalu dilanjutkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat terdahulu sudah diwajibkan puasa. Apa maksudnya? Ini motivasi. Motivasinya gimana? Begini. Orang itu kalau tahu ada orang lain bisa melakukan, tentu dia akan merasa ringan dan tertantang, serta punya motivasi. Kalau kamu bisa, masa saya nggak bisa? Kalau dia mampu, masa saya nggak mampu? Makanya dulu barangkali Bapak Ibu masih ingat dulu ketika kecil, masih SD kelas 3, mungkin kelas 2, kelas 4, kita kan diprovokasi sama orang tua kita. Le, bukti kan lo poso le, sampai maghrib lo. Pas kamu podo be awakmu le, kamu sapa gak iso. Nek dipanas-panasi motor lho iki. Termotivasi. Le, kancamu lo kelas 4 SD, wis melu traweh lho. Jangkep lho. Mosok kowe dolanan wae gak isin. Le, kancamu lo wis sunat. Lha kowe kapan sunatmu? Kira-kira piye lho? Duh, kancamu wis akeh sing gendong anak. Lha kowe kapan kawinmu? Kira-kira piye? Jadi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu maksudnya terkandung motivasi. Allah memotivasi kita, kamu harus puasa karena orang-orang sebelum kamu sudah berpuasa. Artinya kalau orang terdahulu mampu,
pasti mampu. Dan subhanallah, andai puasa wajib ini, puasa Ramadan itu tidak diwajibkan, barangkali kita tidak akan puasa. Dan saya kira Senin Kamis itu sing puasa mumpiro. Apa mereka tidak tahu pahalanya puasa Senin Kamis? Ayyamul bid, siapa yang puasa? Tapi Ramadan wajib serentak satu alam, satu dunia puasa semua ringan jadi. Pelajarannya apa? Pelajarannya segala sesuatu yang baik itu terasa ringan kalau dilakukan secara berjamaah. Panjenengan ini loh kalau sholat tarawih di rumah, kira-kira sholat apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, inna a'tayna idza jaa'a wal asri. Kamu tuh sholat dhewean omah. Tapi kalau berjamaah, saya ngimami di Masjid Taqwa tiap malam setengah juz. Dimulai jam 7, mulai start tarawih, turun dari masjid jam 8.25, jam setengah 9. Kenapa mampu? Mereka bareng-bareng. Karena berjamaah. Tapi ini sholat dhewean. Wes puluh angop pisan. Enak toilet rusakan bekal. Tapi ini sholat dhewean. Dan ini sholat bareng-bareng bisa. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, butuh teman. Jangan sendirian. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, cari kawan. Jangan sendirian. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, harus punya kelompok yang saling mensupport antara satu dengan yang lain. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, harus punya regu, punya komunitas, harus punya teman-teman yang mengelilingi kita, yang saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, menguatkan antara satu dengan yang lain, menasihati satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain, mensupport, mendukung. Kalau ingin jadi orang baik, jangan sendirian. Berat. Itulah pentingnya berjamaah. Jadi nanti kalau masuk surga jangan juga sendirian. Ajak teman-teman, cari kawan, ajak sahabat. Qu anfusakum wa ahlikum nar, minimal keluargamu dijak. Nah, itu. Jadi kalau ingin jadi orang baik, jangan sendirian. Berjamaah. Semua yang berat akan menjadi ringan. Semua yang nampak besar akan menjadi kecil kalau kita sendirian. Nah, sudah beberapa SMS masuk ke saya dari para mahasiswa khususnya. Ustaz, boleh tanya? Ya. Saya bingung Ustaz. Saya mantap untuk puasa hari ini. Tapi lingkungan saya besok tuh Ustaz, gimana? Boleh nggak saya puasa hari ini diam-diam, tapi hari rayanya diundur? Barangkali gitu Ustaz. Iya. Nah gimana tuh Ustaz? Saya sudah mantap puasa hari ini, sudah mantap. Tapi gimana lingkungan saya puasa besok? Saya jawab, berbeda itu biasa.
tapi harus punya pilihan. Tiap pilihan ada alasan. Toleransi dengan cara yang benar. Sudah. Kalau dijawab, saya kok tambah bingung terus. Nah, terus piye misalnya ini? Jadi seperti itu. Saya yakin loh karyawan PKU ini kalau memang di tempatnya masing-masing juga merasakan seperti itu. Iya, dia poso saiki orang bature, iya ini. Seperti jawaban saya, beda itu biasa. Beda itu biasa. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu gelisah. Asal berbeda yang diperbolehkan menurut agama, biasa saja. Selalu saya katakan, kalau orang ingin berbicara fikih harus siap berhadapan dengan perbedaan. Kalau tidak siap menghadapi perbedaan, jangan berbicara tentang fikih. Karena fikih itu dunia ijtihad, bukan dunia hitam putih, dunia perspektif, dunia interpretasi. Jadi beda. Jadi berbeda. Baik, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa, ya seperti yang sudah sering kita simak, kita dengar, disampaikan oleh para dai dan mubaligh. Seperti itulah takwa. Sederhananya, takwa itu melindungi diri kita dari api neraka dengan cara menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu takwa. Apa takwa itu? Melindungi diri kita dari api neraka, dari murka Allah dan siksanya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu cuma sayang para jamaah, dalam kenyataannya manusia seringkali hanya bisa menjadi manusia saat berpuasa. Tapi kalau sudah tidak berpuasa, tidak menjadi manusia. Banyak orang yang menjadi baik saat puasa saja. Ketika sudah tidak berpuasa, tidak baik lagi. Masjid penuh pas puasa. Puasa habis juga isi masjidnya. Sekarang sudah tidak lagi. Zaman sekarang sudah tidak begitu lagi, lebih canggih. Pembukaan hadir, pertengahan hadir, penutupan hadir, selesai. Pokoknya pembukaan hadir di masjid, setelah itu menghilang. Pertengahan Ramadan